Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani MPD selaku dosen pada mata kuliah evolusi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Aulian Sarski dengan NPM 211060166. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait materi yaitu memahami adanya evolusi dalam sebuah populasi. Nah, yang pertama ini ada pengertian evolusi populasi. Jadi, evolusi populasi itu adalah sebuah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, evolusi ini terjadi ketika terdapat perubahan pada frekuensi alel dalam sebuah populasi organisme. Nah, evolusi populasi merupakan bagian penting dari teori evolusi yang mencakup berbagai aspek seperti genetika molekuler, paleontologi ataupun fosil, dan juga taksonomi dan juga biogeografi. Nah, untuk contoh dari evolusi populasi, ada pada contoh kumbang merah. Nah, jadi sebagai makhluk hidup, seekor kumbang merah ini melakukan sebuah migrasi ke populasi kembang coklat. Nah, kemudian apabila terjadi perkawinan, maka akan ada gen baru pada populasi kembang coklat maupun pada populasi kumbang merah. Nah, selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi evolusi. Nah, yang ada 3. Yang pertama tuh ada seleksi alam, di mana proses di mana mutasi genetika yang meningkatkan keberlangsungan dan reproduksi individu sering disebut dengan mekanisme yang terbukti sendiri. Nah, oleh karena itu individu yang lebih fit ataupun memiliki kemampuan beradaptasi, maka dia akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi lingkungannya. Nah, kemudian yang kedua ada migrasi, di mana perubahan aliran gen dalam populasi yang menyebabkan perubahan genetika populasi. Nah, kemudian yang ketiga ini ada mutasi genetika, yaitu sebuah perubahan dalam genetika populasi yang dapat disebabkan oleh seleksi alam, migrasi, ataupun penyimpangan genetika. Nah, kemudian selanjutnya ada prinsip evolusi yang mempengaruhi populasi. Ada 3 juga. Yang pertama itu ada spesies baru, itu bukan merupakan bentuk dari yang paling sempurna yang langsung hidup, tetapi berasal dari bentuk sederhana yang belum terspesialisasikan. Nah, kemudian yang kedua, evolusi ini tidak selalu dari yang sederhana ke kompleks. Ternyata banyak contoh evolusi regresif, yaitu dari bentuk kompleks yang menuju bentuk sederhana. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pada suatu evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada bukti adanya evolusi. Nah, untuk kita memahami apakah evolusi populasi terjadi, maka kita harus mengetahui dulu bukti-bukti adanya evolusi. Nah, yang pertama di sini ada fosil, di mana dengan ditemukannya fosil ini, kita bisa mengetahui nih apakah ada terjadinya perubahan ataupun perkembangan pada suatu makhluk hidup. Nah, untuk fosil sendiri, ini sering ditemukannya tidak dalam bentuk utuh, tapi di sini ada dalam bentuk khusus, yaitu dalam populasi kuda. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasannya pertama di sini ada pada masa Eohippus, yaitu fosil ini ditemukan pada awal Eosen ataupun 50 juta tahun yang lalu, di mana kuda di sini ini masih berukuran 0,4 meter dan juga memiliki jari kaki ini masih 3. Nah, kemudian di sini ada fase Mesohippus, di mana fosil ini ditemukan pada akhir Eosen, yaitu 25 juta tahun yang lalu. Nah, di sini ukurannya itu adalah 0,6 meter dan juga masih memiliki 3 jari kaki. Nah, kemudian next selanjutnya ada pada masa Merychippus, yaitu pada pertengahan Miocene ataupun 15 juta tahun yang lalu. Nah, di sini ukuran kuda ini adalah berukuran 1 meter dan juga pada kakinya ini memiliki 2 ataupun 3 jari ini, tapi memiliki reduksi jarinya itu yang hampir menghilang. Nah, kemudian di sini ada masa Plilohippus, yaitu ditemukan pada zaman Pleistosen ataupun 8 juta tahun yang lalu. Nah, ini itu kuda masih berukuran 1,25 meter. Nah, di sini untuk jari kakinya masih sudah berjumlah 1. Nah, kemudian pada masa Equus, nah ini ditemukan pada saat ini dan juga 1 juta tahun yang lalu. Nah, di sini kuda ini sudah berukuran 1,4 meter dan juga bentuk kakinya ataupun jari kakinya itu sudah berjumlah 1. Nah, kemudian di sini ada anatomi, di mana anatomi ini memiliki struktur yang sama tetapi fungsinya berbeda. Misalkan sini ada
dari tangan manusia, kemudian di sini ada jari kaki kucing, kemudian ada sirip dari hiu, dan kemudian ada sayap dari kelelawar, di mana otot-otot kerangka-kerangka ini itu memiliki struktur yang sama, di mana semua ini memiliki humerus, radius, lina, corpus, corpus, dan juga phalanges, tetapi memiliki fungsi yang berbeda, di mana sayap dari kelelawar itu untuk terbang, kemudian sirip dari hiu itu untuk berenang, kaki dari kucing itu untuk berjalan, dan juga tangan dari manusia itu masing-masing itu memiliki struktur yang sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada embriologi perbandingan atau perbandingan embriologi. Nah, di sini pada awalnya, di sini saya mengambil contoh dari ikan, kemudian dari salamander, kemudian dari kura-kura, ayam, kelinci, dan juga manusia. Nah, di sini awal mulanya embrio ini memiliki bentuk yang sama, tetapi lama-kelamaan berkembang, ini akan menghasilkan bentuk yang berbeda ataupun modifikasi yang berbeda sesuai dengan makhluk hidup itu sendiri. Nah, di sini selanjutnya ada perbandingan fisiologi. Sebagai contoh yaitu kita mengambil contoh buaya dan juga contoh lumba-lumba, di mana kedua hewan ini memiliki habitat yang berbeda, di mana buaya ini memiliki habitat di darat, sedangkan lumba-lumba memiliki habitat di laut. Nah, keduanya juga memiliki kelas yang berbeda, di mana kelas dari buaya itu adalah reptil, sedangkan kelas dari lumba-lumba itu adalah mamalia. Tetapi memiliki meskipun memiliki banyak persamaan, memiliki banyak perbedaan, tetapi kedua hewan ini itu memiliki persamaan dalam fungsi fisiologisnya, yaitu di mana kedua hewan ini sama-sama memiliki bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada perbandingan biokimia dengan bisa kita ambil contoh yaitu pada manusia dan juga simpanse. Ternyata ini memiliki suatu kemiripan yaitu dalam hemoglobinnya. Nah, jika dianalisis secara kimia, tubuh makhluk hidup itu menunjukkan adanya beberapa kesamaan. Salah satu contohnya pada manusia dan simpanse ini adalah memiliki kesamaan dalam hemoglobinnya. Oke, baiklah, itulah tadi bukti-bukti ataupun adanya terjadinya evolusi. Jadi kita bisa ketahui bahwasannya dengan untuk kita mengetahui adanya evolusi, pasti akan adanya terlebih dahulu bukti-bukti yang relevan terkait materi-materi tentang evolusi tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.